Anggini, sebuah kisah dari @Shankara Anggita. Beliau mengisahkan dan fakta sejarah akan mencoba membacakannya. Semoga diberi kelancaran dalam membacakannya. Teman-teman juga bisa follow akunnya Kak Anggita ya, @Shankara Anggita. Untuk linknya ada di deskripsi. Beliau nulis banyak cerita yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Anggini. Bahnang berkata sembari menimang-nimang seorang bayi yang badannya sudah dibedong rapi menggunakan kain jarit. Anggini saja. Cah ayuku beri nama Anggini, nak. Cocok dengan apa yang dia punya. Bayi itu terus melihat wajah Bahnang. Dengan mata yang berbinar-binar, dia tersenyum dan berteriak. Seolah menandakan bahwa dia setuju dengan saran nama yang diberikan. Ya, setuju ya. Suka ya diberi nama itu ya, kata Simbah mengajak bicara cah ayuku, bayi Anggini. Iya jangan, nanti namanya sama dengan anaknya Lek Ros, Pak, sanggah seorang perempuan yang rambutnya diikat bulat menyerupai sanggul. Itu adalah ibu. Wajahnya cantik dengan mata sipit khas wanita Asia. Sedangkan Lek Ros yang dimaksud adalah tetangga dekat rumah yang memiliki anak bernama Andini. Usianya saat itu sudah 5 tahun. Beda jauh. Anggini dengan Andini kan? Beda. Gini dengan Dini itu beda, sangkal Bahnang yang masih kekeh mempertahankan saran nama darinya. Kata Mbah Dok, dulu banyak sekali yang menyarankan nama untukku, tapi Bahnanglah yang paling keras ingin agar sarannya didengar. Alasannya adalah konon Bahnang menggunakan perhitungan-perhitungan dan laku tirakat setiap mencari nama untuk anak cucunya. Dan kebetulan ibuku adalah satu-satunya anak dari Bahnang yang selalu berpikir menggunakan logika, di mana dia tidak pernah memperdulikan perhitungan ini dan itu yang dimaksudkan. Namun justru selalu berlogika sesuai realita yang ada di sekitar kita. Seperti ibu berlogika apakah nama itu familiar di telinga masyarakat sekitar, atau seperti apakah nama itu akan baik-baik saja untukku kelak. Bagi ibu, nama Gini akan membuatku tidak percaya diri di kemudian hari, karena nama itu terkesan kurang familiar di daerah kami. Ibu takut jika kelak aku juga akan diejek dengan anak-anak sebayaku jika bernama Gini. Kono Gini. Sedangkan Bahnang, dia memohon kepada ibu agar tetap menggunakan nama Anggini. Bahnang percaya nama itulah yang cocok denganku, tanpa menyebutkan apa sebenarnya alasan Bahnang memberikan nama Anggini. Bahkan, Bahnang memberi opsi agar nama panggilanku bisa dengan nama depanku kelak, yaitu Anggi. Tapi ibu juga masih bersikeras tidak setuju dengan nama itu. Hingga akhirnya ibu memutuskan sebuah nama untukku, Anggita. Kata Mbah Dok, Bahnang sempat merasa tersinggung dan tidak setuju dengan keputusan ibu itu. Bahnang sempat mendiamkan ibu hanya karena keputusan memberi namaku, Anggita. Tapi itu tidak berlangsung lama. Pada akhirnya untuk kebaikan bersama, Bahnang mencoba memahami perasaan ibu. Aku tidak tahu kenapa Bahnang masih tidak setuju dengan keputusan ibu yang memberikanku nama Anggita. Padahal saran nama Anggi yang diberikan Bahnang sudah dimasukkan dalam namaku. Hingga ketika usiaku menginjak 17 tahun, Mbah Dok menerangkanku alasan Bahnang yang kekeh ingin memberikanku nama Anggini. Aku ingat saat itu Mbah Dok memintaku duduk di kamar berdua dengan beliau. Setelah mengucapkan selamat dan memberikanku doa atas hari ulang tahunku, Mbah Dok bertanya kepadaku, "Kamu masih sering melihat yang seperti itu?" Tanya Mbah Dok ambiku
membuatku bingung dan hanya bereaksi meninggikan kedua alisku dengan bola mata menerawang seolah berpikir, "Kamu masih sering melihat bangsa lembut ya?" Tanya Mbah Wedok atau Mbah Dok mengulangi pertanyaannya ketika paham bahwa aku masih belum menangkap maksud dari pertanyaannya tadi. Aku hanya tersenyum. Aku bingung harus menjawab apa. Karena jika dikatakan tidak, aku bahkan baru saja mengalaminya. Tapi jika dikatakan iya, aku sendiri tidak yakin bahwa yang aku selalu melihat mereka. Simba yakin masih ya? Mau dipager seperti apapun atau dihalangi bagaimanapun, kalau jatahnya melihat ya lihat, kata Mbah Wedok sembari membuka almari tua miliknya. Kamu ingat ndak? Dulu waktu kecil, kamu sering nangis histeris jika disuruh tidur di kamar ibu bapak. Tanya Mbah Dok sembari mengeluarkan bungkusan kain putih usang. Pertanyaan Mbah Dok membuat isi kepalaku berputar, seperti tengah menayangkan kejadian beberapa tahun silam, di mana aku yang masih kecil terus menangis jika sudah berada di ambang pintu kamar milik ibu dan bapak. Kamar tersebut berada di pojok lor atau utara, di mana ada 2 daun jendela kayu jati yang sangat besar sebagai pelengkap. "Oke Mbah, bagaimana?" Tanyaku heran kenapa tiba-tiba Mbah Dok bertanya demikian kepadaku saat itu. "Kamu juga masih ingat bentuk barang yang membuatmu nangis histeris itu?" Tanya Mbah Dok membuatku kembali berpikir keras mengenai kejadian itu. Tapi aku sama sekali tidak mengingat apa yang membuatku menangis. Aku hanya mengingat bahwa aku akan selalu menangis histeris jika mulai memasuki kamar itu. Itu alasan kenapa aku selalu memilih tidur di kamar Mbah Nang dan Mbah Dok saat kecil. "Mboten niku Mbah, ndak begitu Mbah," jawabku sambil menggelengkan kepala dengan yakin. "Walah, berarti Mbah Nang berhasil membuatmu lupa dengan wujud barang itu," kata Mbah Dok yang kemudian membuka bungkus kain putih yang mulai berdebu itu. Kelut. Itu adalah kelut yang dulu diberikan Mbah Nang khusus untukku. Aku ingat. Aku hanya bisa masuk dan tidak menangis ketika aku membawa kelut itu masuk ke kamar ibu dan bapak. "Ingatkan dengan barang ini?" tanya Mbah Dok yang menunjukkan kelut itu padaku. "Iya, masih Mbah kalau itu." "Ya sudah, kalau sudah ndak ketakutan lagi, berarti barang ini sudah ndak kamu butuhkan ya. Dulu kan pasti nangis kalau ndak diberi kelut ini." "Nggih Mbah," jawabku sambil menggaruk tengkuku yang tidak terasa gatal. "Kamu juga tahu, dulu Mbah Nang sampai saling diam dengan orang tuamu hanya karena ingin ikut memberi nama?" tanya Mbah Dok. Aku langsung menjawabnya dengan anggukan. "Iya, sedikit tahu Mbah." "Tahu tidak Mbah Nang ingin memberi nama kamu apa?" tanya Mbah Dok yang kemudian kembali membungkus kelut dengan kain putih tadi. "Anggini," jawabku singkat. "Kamu tahu artinya ndak Anggini itu?" tanya Mbah Dok yang masih sibuk menyimpan kelut ke dalam almari tua miliknya. Aku hanya menggeleng hingga Mbah Dok membalikan badan ke arahku. Lalu beliau memilih duduk di tempat dipan kasur yang terbuat dari kayu jati. "Anggini itu mempunyai arti yang sangat cantik. Simbahmu itu dulunya ingin kedepannya kamu jadi wanita pemberani, Nduk, kuat dan percaya diri. Ya sama dengan arti nama Anggita." Aku yang mendengar penjelasan Mbah Dok hanya mengangguk-anggukkan kepala sembari menyimak penjelasan dari beliau. "Tapi bukan itu alasan Mbah Nang memberi nama Anggini untukmu. Anggini sejatinya berasal dari kata anggon dan gini," kata Mbah Dok yang menatapku dengan serius. "Maksudnya bagaimana Mbah?" tanyaku bingung dengan pernyataan Mbah Dok baru saja. "Anggon itu wadah atau tempat, Nduk. Mbah Nang dari awal kelahiranmu tahu bahwa kamu ini berbeda dengan cucu-cucu lainnya. Mbah Nang paham kalau kamu itu ibarat wadah yang diinginkan siapa saja dari mereka. Dilalai, kebetulan Mbah Nang juga tahu kamu itu ya dijaga oleh Gini itu tadi. Itu sebabnya kok diberi nama Anggini." "Gini siapa Mbah?" tanyaku yang tidak paham dengan Gini yang Mbah Dok maksud. Mbah Dok berbicara seolah aku sudah mengenal Gini yang dimaksud oleh beliau, padahal aku sama sekali tidak paham siapa dia.
Iya, barang yang membuatmu menangis histeris itu, jawab Mbah Dok dengan terkekeh. Hingga mendengar jawaban Mbah Dok tersebut, aku masih pelanga-pelongo bingung dengan makhluk apa yang tengah dibicarakan beliau. Rasanya aku sama sekali tidak mengingat apapun dan siapapun itu. Kamu akan ingat lagi dengannya ketika kamu sudah siap bertemu dengan barang itu. Apakah malah sudah bertemu? Tanya Mbah Dok yang semakin membuatku bertanya-tanya. Ya wes, nggak usah dipikir. Besok juga akan mudeng, kata Mbah Dok yang lalu nyelonong pergi keluar, meninggalkan aku yang masih penasaran dengan apa yang sejak tadi dibicarakan oleh beliau. Tapi aku tidak ingin mengambil pusing. Jadi, aku juga memilih bergegas keluar dari kamar Mbah Dok dan bersiap untuk pulang ke rumah. Di mana alhamdulillahnya di tahun itu, ibu dan bapak sudah mendapatkan rezeki rumah sendiri di bagian kulon desa, lumayan jauh dari rumah Mbah Dok saat ini. Jadi mengharuskan aku untuk pulang secepat mungkin, jika saja tidak ingin pulang di malam gelap sendirian. Pasalnya, jarang warga sini yang mau melewati jalanan ke arah rumahku ketika malam hari. Alasannya takut. Sesampainya di rumah, aku segera cuci kaki, cuci muka, cuci tangan, kemudian bergegas naik ke kasur busaku. Aku tarik selimutku hingga menutupi bagian dadaku. Hangat. Aku ingin bergegas tidur, lelah rasanya. Aku ingin beristirahat. Kukedipkan kelopak mataku berulang hingga akhirnya mengatup karena kantuk. Perlahan aku kehilangan kesadaranku menuju ke gerbang alam bawah sadarku. Aku tertidur. Diar! Suara sambaran petir membangunkanku, membuatku meringkuk ketakutan memanggil ibu. Bu, ibu, teriakku histeris. Aku benci dengan suara petir. Aku pasti akan mengalami kepanikan mendadak karena takut dan ingin menangis. Sepertinya dua hal tersebut merupakan reaksi alami dari tubuhku ketika mendengar suara gelegar petir. Ibu, aku menangis terseduh-seduh. Tapi tak ada jawaban satupun sejak tadi aku berteriak-teriak histeris. Nampaknya ibu tidak di rumah, dan tentu fakta tersebut membuatku semakin panik dan takut. Aku mencoba melangkah keluar rumah. Di luar aku hanya melihat gumpalan awan hitam menghiasi langit di atas sana. Belum hujan, tapi gemuruh suara petir terus terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku terus menangis dan bergegas mengunci pintuku. Aku berniat pergi ke rumah Mbah Dok saja saat itu. Rasanya aku benar-benar tidak ingin di rumah sendirian. Aku bergegas berlari di tengah gemuruh suara petir. Sesekali aku melihat kilatan cahaya petir menyorot dari langit, membuatku berulang kali mengucap istighfar dan semakin mempercepat langkahku. Di saat-saat seperti ini, aku benar-benar mengumpati rumahku yang berada menyendiri di tengah sawah. Rasanya membuatku semakin berjalan lama dan tersiksa dengan ketakutanku yang luar biasa ini. Sialnya lagi, di tengah perjalanan aku tersandung jatuh. Aku merasakan kakiku menyandung entah kayu atau galengan sawah yang menggunduk. Aku hanya meringis kesakitan dan berusaha segera bangun, hingga kepalaku mendongak ke depan, melihat apa yang membuatku tersungkur hingga begini. Sejenak aku terdiam. Sial, itu ular. Saat ini aku bahkan sedang saling menatap dengan begitu banyak ular. Yang benar saja. Aku tahu rumahku berada di tengah sawah, tapi melihat ular sebanyak ini, aku benar-benar tertegun. Bagaimana mungkin? Bahkan ini adalah jalan yang biasa kami lalui. Aku melihat ada begitu banyak ular dengan berbagai jenis ukuran di sekitarku. Nampaknya tadi aku tersandung kumpulan mereka. Membuatku mereka menyebar di berbagai sisi. Aku ingin menangis, tapi aku takut bila mana itu akan membuat mereka bereaksi mendekatiku. Untuk sepersekian detik, aku bahkan menahan nafas karena takut. Aku lihat ada satu ular yang berada tepat di depanku. Besarnya sepergelangan tangan orang dewasa. Panjangnya sekitar 1,5 meter, dengan sisik mengkilap berwarna hitam legam. Rasanya baru kali ini aku melihat ular dengan sisik hitam pekat tanpa corak lain seperti itu. Lidahnya menjulur-julur berwarna merah bercabang. Aku jadi ingat kata Mbah Nang, ular itu bertanda buruk. Dan iya, ini benar-benar buruk. Kemungkinan besar aku bisa saja dipatok ular, bukan? Firasatku berkata, lari.
Jadi aku langsung mengambil langkah lari secepat mungkin. Aku tidak ingin dipatok ular di tengah sawah di bawah mendung yang menggumpal. Itu sama sekali tidak lucu, bukan? Tapi aku lupa. Bukankah ada spesies ular yang akan mengejar apa yang telah mengusiknya? Aku melihat ke belakang. Ada beberapa yang bahkan mungkin saja merasa aku adalah ancaman, membuat mereka mengejarku dengan desis yang membuatku bergidik ngeri. Shh. Aku terus berlari tanpa mempedulikan lagi apakah mereka masih berada di belakangku atau tidak. Aku hanya peduli aku harus segera sampai ke rumah Mbah Dok. Sebenarnya dari tadi aku merasa aneh. Kenapa aku tidak melihat atau bahkan berpapasan dengan satu orang pun setelah memasuki kawasan pemukiman? Semua seperti mengunci pintu mereka rapat-rapat dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tapi aku mencoba tidak peduli dan tetap fokus berlari dengan sekuat tenaga agar segera sampai di rumah Mbah Dok. Aku bahkan tidak berani menengok ke belakang untuk sekedar mengecek apakah ular-ular tadi masih mengejarku atau tidak. Karena sejak aku berlari tadi, aku masih terus mendengar desis ular yang membuatku menambah kecepatan lariku. Aku bahkan langsung menggebrak-gebrak pintu rumah Mbah Dok. Aku berteriak dengan panik karena dari kejauhan aku masih melihat satu ular hitam itu merayap perlahan menghampiriku. Aneh. Bagaimana mungkin ular itu masih mengejarku hingga sejauh ini? Bah, Simbah! Shh, Mbah Dok! Shh, nyuwun tulung! Teriakku dengan terus menggebuk pintu yang terbuat dari kayu jati kuno itu. Pegal rasanya. Nafasku juga sudah tidak beraturan. Sesak. Selanjutnya, Git, Tangi, Git, bangun, bangun. Suara ibu membangunkanku. Badanku digoyang-goyangkannya karena tidak segera bangun. Lega rasanya ketika mengetahui aku baru saja terbangun dari mimpi itu. Sejak aku pulang dari rumah Mbah Dok, aku benar-benar terlelap tidur tanpa sadar saat itu tengah surup. Kenapa kok ngos-ngosan begitu, Tanya ibu sembari mengusap peluh yang membasahi keningku. Raut wajahnya menyiratkan rasa khawatir kepadaku. Mimpi buruk, Bu. Anggita takut, Bu. Jawabku spontan sembari mengatur nafasku. Aku merasa semua itu begitu nyata. Aku bahkan juga merasakan sakit di pergelangan kaki, seperti nyeri yang kuperoleh karena terjatuh tadi. Kusibak selimutku untuk melihat kondisi kakiku. Lebam. Aneh. Semua ini terasa begitu aneh. Bagaimana mungkin bisa kakiku lebam seperti di dalam mimpiku karena terjatuh? Makanya kalau sore jangan tidur, Pak Mali, kata ibu yang kemudian menyodorkan segelas air putih kepadaku. Mimpi apa sih, Nduk? Kok sampai ketakutan seperti itu? Tanya ibu segera setelah aku selesai menenggak habis segelas air putih darinya. Mimpi ular itu lagi, Bu. Anggita takut setiap mimpi begini. Ada apa ya, Bu? Kok mimpinya selalu sama? Tanyaku bingung. Terhitung sudah 40 hari ini aku setiap tidur memimpikan hal yang sama dan selalu memimpikan ular itu. Aku tidak tahu apa arti mimpi itu. Aku hanya tahu ular hitam itu pasti pertanda tidak baik. Sial, hari-hariku menjadi tak tenang. Aku bahkan selalu mengingat detail dan setiap rinci mimpiku. Aku juga mengingat alur mimpiku akan selalu diawali dengan aku yang terbangun karena suara petir di saat aku sendirian di rumah. Lalu dilanjut dengan kejadian dikejar begitu banyak ular hitam dan pasti akan berakhir di satu tempat itu. Dan aku akan bertemu dengan sosok itu. Siapakah dia? Wes, sudah ndak usah dipikir. Bunga tidur itu ndak perlu mikir yang ndak-ndak, jawab ibu sambil ngeloyor ke dapur. Jujur, aku memahami maksud ibu berkata demikian, karena ibu tidak ingin aku terlalu khawatir dan ketakutan. Tapi, tentu tidak semudah itu aku percaya. Aku mengalami mimpi yang sama persis secara berturut-turut 40 hari ini. Bagaimana mungkin aku bisa dengan mudah percaya bahwa itu tidak ada artinya? Sudahlah. Lebih baik aku bangun dan mengambil wudhu. Sudah maghrib, lebih baik aku sholat agar pikiranku tidak semakin kemana-mana. Malam ini aku akan pergi ke rumah Mbah Dok. Di sisi lain, jam menunjukkan pukul 19.07. Aku mengambil jaketku dan bergegas ke rumah Mbah Dok. Rasanya aku ingin menceritakan semua mimpi yang terasa janggal untukku ini.
Jalanan sepi dan gelap tanpa ada penerangan lampu jalan. Sudah sekitar 11 kali ibu dan bapak memasang lampu bolam di jalan ini, tapi semuanya selalu berakhir sama. Selalu meledak entah karena apa. Jadi dibiarkannya jalan ini gelap tanpa penerangan di malam hari. Karena mimpiku itu, aku jadi paranoid berjalan di daerah ini seperti ini. Aku takut bila mana mimpi itu terjadi, aku tidak akan siap bertemu dengan begitu banyak ular di sini. Jadilah aku berjalan dengan hati-hati. Mataku meneliti jalanan di depanku. Takut bila mana benar ada ular yang membuatku tersandung. Dibantu dengan senter tua yang cahayanya tidak sebegitu terangnya, aku berjalan di galengan yang rumput-rumput liarnya sudah mulai meninggi. Seperti biasa, aku harus berjalan menyusuri sawah, lalu diharuskan melewati sebuah kebun yang lumayan luas untuk sampai ke rumah Mbah Dok. Banyak orang yang percaya bahwa kebun ini merupakan pasar bagi mereka. Itu sebabnya bisa dipastikan hampir semua orang di kampungku tidak pernah mau melewati kebun ini di malam hari. Pernah suatu waktu, ada seorang pemuda yang berasal dari luar daerah kami, mengantarkan pulang pacarnya yang rumahnya beralamatkan di kampung kami. Sepulangnya dari mengantarkan pacarnya, ia berniat pulang melewati kebun ini. Alasannya karena tembusan jalan ini lebih cepat untuk segera sampai ke rumahnya. Dia melihat ada pasar yang begitu ramai di kebun ini. Semua makhluk begitu sibuk dalam hiruk pikuknya. Ada yang tengah berjualan buah, sayur, dan berbagai hal lainnya. Tapi aneh, mereka semua terlihat bergerak begitu lambat seperti gerakan slow motion. Yang aneh lagi, berbarengan dengan pemuda itu, ada seorang kakek yang menggunakan sepeda kebo miliknya, melewatinya dengan membunyikan bunyi kering khas miliknya, di mana kemudian itu membuat semua makhluk di sana seketika itu terdiam mematung dan menoleh semua ke arahnya. Dia yang merasa bergidik ngeri, segera mempercepat laju motornya untuk pulang. Lalu di pagi harinya dia bercerita ke pacarnya mengenai kejadian semalam. Jelas cerita itu disambut dengan ketidakpercayaan pacarnya. Karena daerah yang ia lewati semalam ada kebun luas yang banyak ditumbuhi daun berduri. Jadi mana mungkin dalam sekejap orang mau membuka pasar di sana? Bahkan pemuda itu sampai kembali ke kebun yang saat ini aku lewati, hanya sekedar untuk memastikan bahwa yang semalam ia lihat adalah pasar, bukan kebun. Tapi nihil, karena emang daerah ini benar-benar hanya sebuah kebun luas yang tidak akan mungkin ada ruang untuk orang sekedar berdagang. Apalagi sampai dialihfungsikan sementara menjadi pasar malam. Dan banyak cerita tidak masuk akal lainnya, tapi mau bagaimana lagi? Hanya ini jalan satu-satunya untukku sampai ke rumah Mbah Dok. Aku juga tidak enak hati meminta ibuku untuk menemaniku berjalan kaki, karena ibuku memiliki luka di telapak kakinya, di mana itu akan semakin parah jika dipaksakan untuk berjalan kaki ke rumah Mbah Dok. Jadilah mau tak mau aku juga harus berjalan sendirian malam itu. Malam itu begitu sunyi dan dingin sekali. Orang-orang yang sudah berada di dalam rumah masing-masing mengunci pintu rapat-rapat untuk sekedar berkumpul keluarga di ruang tengah, atau malah sudah bergegas untuk tidur. Yang tersisa hanya aku yang berjalan sendirian di jalan malam itu. Sesekali aku mendengar suara burung perkutut, burung liar yang membuatku jengkel. Suaranya terdengar seperti mengejek dan cerewet di telingaku, seolah dia mengejekku yang berjalan sendirian di malam yang dingin itu. Kampret, perkutut sialan. Sebentar lagi aku juga segera hampir sampai di rumah Mbah Dok. Bangunan rumahnya sudah mulai terlihat. Ya mungkin sekitar 100 meter dari posisiku saat ini. Dok 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 dok. Assalamualaikum Mbah, Niki, Anggita, kataku sembari mengetuk pintu rumah Mbah Dok. Dari dalam aku mendengar seseorang tengah memutar kunci. Kriat, loh, mau apa Dok? Kenapa? Kok kesini malam-malam? Sini, masuklah, kata Mbah Dok mempersilahkan aku masuk ke dalam rumah. Anggita ingin tidur di sini ya Mbah, kataku kepada Mbah Dok yang mengunci kembali pintu tadi. Ya jelas boleh. Kalau gitu ayo masuk ke kamar nenek. Nggih Mbah, jawabku yang mengekor di belakang Mbah Dok. Di dalam kamar Mbah Dok memukul-mukul kasur dengan kelut pribadi miliknya. Kalau mau tidur, kasur harus kamu sapu beginian Dok, agar kotoran dan makhluk halus semua pergi. Kan dunia ini bukan hanya untuk kita.
Sepatutnya kita ada tata kramanya. Jika mau tidur ya disapu-sapu dulu, ibarat permisi kepada mereka agar pergi, agar mereka ndak ada yang tertindih badan kita yang mau tidur. Nanti kalau ndak gitu, ada yang ketindihan, ndak terima, akan lebih bahaya loh. Aku yang mendengar penjelasan Mbah Dok tersenyum. Mendengar wejangan seperti ini, aku merasa bersyukur dibesarkan di keluarga yang selalu menjunjung tinggi unggah-ungguh. Oh iya Nduk, ingin aku beri cerita ndak? Kata si Mbah. Menurutku Mbah Dok adalah salah satu orang yang ingatannya masih bagus di usia senjanya saat ini. Itu sebabnya beliau sangat suka bercerita mengenai semua pengalamannya kepada anak cucunya. Nggih Mbah, iya mau, jawabku dibarengi anggukan. Walau sebenarnya tujuanku kemari adalah ingin bercerita mengenai mimpiku yang terus sama, tapi bagiku alangkah lebih baik dan sopan bila mana aku lebih dulu mendengarkan cerita Mbah Dok yang sudah menawariku sebuah cerita. Dulu itu, Mbah Nangmu banyak yang menyukai dan menghormati Nduk, yang manusia dan yang bukan. Karena Mbah Nang setiap dengan siapa saja yang bertemu dengan beliau akan digemateni dan ditolong. Jadi tidak heran kalau hampir semua menyukai. Bagusnya lagi Nduk, Mbah Nang tidak pernah membahas tentang kebaikannya. Katanya takut jika malah menjadi riak atau sombong. Simbah saja sampai kaget kok ketika meninggalnya Mbah Nangmu itu. Banyak abri dan orang luar desa yang tidak Mbah Dok kenal datang kemari. Semua ikut berbelasungkawa dan mengucapkan terima kasih untuk Mbah Nang. Dan untuk kisah dari Mbak Anggita tentang nama yang diberikan Mbah Nang ini sampai di sini. Masih banyak kisah-kisah lainnya dari Mbak Anggita tentang dirinya dengan Mbah Nang yang bersinggungan dengan hal-hal yang sangat luar biasa untuk kita simak nanti. Insya Allah ya berikutnya ya akan saya bacakan di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Mbak Anggita, Syangkara Anggita, @SyangkaraAnggita. Teman-teman kalau pengen cepat-cepat lihat cerita beliau langsung aja masuk ke Twitternya ya, linknya ada di deskripsi. Dan Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.